berantem di rumah, dimarahin mak lu, marahin bapak lu, terus ada orang nanya-nanya Liverpool, apaan sih lu, dari mana lu? Iya kan? Iya benar. Sotoy banget tuh, dari mana lu, dari Indonesia? Lu nggak punya klub bola sendiri, ngapain lu nanya klub bola di sini? Jadi tadi kita ngomongin tentang pengalaman ya Om ya, berada di Inggris bersama komunitas di sana, khususnya Liverpool gitu Om. Mungkin Om boleh ceritain Om pertama kali nih nonton bola, bukan pengalaman ya Om, tapi perasaan Om kayak gimana? Pertama kali nonton bola gue justru bukan di Inggris. Di mana tuh? Yang stadion gede ya. Stadion gede. Stadion gede ya, benar-benar stadion yang ya bisa dibilang impian orang pencinta bola untuk ke Eropa. Kan tentunya kiblatnya Eropa. San Siro. San Siro. AC Milan San Siro, gue masih ingat lawan Fiorentina. Dan AC Milannya kalah. Nah, lucunya waktu itu ya udah lama juga ya, gue lupa. Terus nggak usah gue sebut lah tahunnya ya. Iya. Gue nonton apa namanya, datang aja gitu langsung ke stadion. Gue di hotel, terus gue tanya, gimana ke San Siro gitu kan? Oh lu naik ini, naik MRT-nya gitu ke San Siro, ke deket situ, turun di stasiun itu. Gue liat orang jalan gitu, gue jalan terus sampai itu. Gue nggak beli tiket. Oh, beli tiketnya OTS tuh Om? Iya, karena at that time gue pikir kayak nonton bioskop. Oh, I see. Datang beli tiket ya? Terus gue datang, dan emang kebetulan gue di loket ada. Oh. Ada yang pada hari itu belum sold out ya? Iya, padahal tinggal 2 jam lagi pertandingan gitu. Terus gue ini ada, lu mau yang mana gitu, ada. Persis kayak nonton bioskop gitu. Nah, itu gue beli tiket di situ, terus gue nonton. Itu pengalaman pertama. Ya, seperti tadi gue bilang bahwa tim besar itu AC Milan salah satu yang pada saat itu menjadi idola juga gitu kan. Ya ada di situ ya bangga, senengnya nggak keru-keruan, karena pertama juga ngelihat itu stadion yang begitu besar itu, dan biasanya seringnya lihat di TV gitu kan, gila gue di sini gitu kan. Misalnya ya lu kayak misalnya lu ketemu artis gitu kan, biasanya cuma lihat di TV begitu lah, sekarang lihat langsung jalan itu, wah, dari jauh udah ngeliat tuh udah yang you want to scream lah gitu kurang lebih kira-kira gitu ya kan, bener-bener shout it out gitu, yang udah pengen teriak banget gitu. Terus ya dia apalagi di dalam, terus gua lihat lah kurva sud itu bagaimana mereka terus nyanyi-nyanyi itu juga kayak gitu loh. Dan gua kan di area yang netral lah. Oh, lo berarti bukan di belakang gawang ya, di tengah ya? Iya ya, tengah. Dan belakang gua gerombolan fansnya Fiorentina. Oh, gitu. Gua nggak sengaja gua pakai shawl itu, shawl biasa bukan shawl bola atau segala macam, warnanya ada ungunya. Terus pas gol tuh orang semua meluk-melukin gua gitu yang saling terakhir. Gua yang bingung gitu. Gitu loh. Kenapa dia ini? Bagaimana dia bisa sangka gue bahwa gue fansnya Fiorentina gitu kan? Terus gue baru realize, gue lihat, because ungu la viola kan? Iya. Gitu. Dari situ gue pikir, segitunya, sedetail itunya gitu loh, orang perhatiin sama mereka gitu. Padahal gue nggak pakai baju Milan. At that time gue fansnya Milan. Oh gitu. Lo iya dong. Maksudnya kan gue tuh suka Milan gitu loh, dan gue ke San Siro tuh karena gue suka Milan. Gue nggak peduli musuhnya siapa pada saat itu sebenarnya gitu loh. Terus tapi terus orang tuh melihat gue sebagai fansnya Fiorentina, gue kaget gitu loh. Kok dia bisa duga gue fansnya Fiorentina, karena pas Fiorentina ngegolin terus mereka tuh yang celebrating with me. Gue yang oke gitu, gue oke aja gitu, karena gue pada saat itu memang suka, tapi nggak juga yang jadi fanatis ke AC Milan kan.
terus dari situ gue mulai ngerti bahwa whatever you wearing to stadium itu menjadi ciri khas bahwa lo dukung apa gitu loh. Ya. Terus gara-gara itu gue malah ke stadionnya si ini Fiorentina, karena habis itu gue memang jalan-jalan ke Firenze. Ya. Gue mampir ke sana gitu, saking dari situ gue mulai ngeliat stadion saja. Pertama kali gue ke stadion tuh justru di Itali. I see. Gitu loh. Bukan di Inggris ya, memang di Itali. Belum Itali. Pertama kali itu di Itali. Terus gue ke Bologna, kemudian Bologna, terus Olimpico. Pas ada pertandingan lagi, Lazio, Roma. Seru banget. Iya. Piala Italia. Panas dong. Ada Panzer di luarnya. Wah gila. Ada Panzer, gue kaget gitu kan, gue tanya, gue cari tiketnya di mana? Karena gue berpikiran kayak nonton bioskop. Kayak waktu Milan gue dapat gitu. Di situ nggak mungkin lu bisa dapetin tiket, kata orang-orang yang gue tanyain gitu. Akhirnya emang gue nggak dapet tiket gitu loh. Gue emang nggak dapet tiket. Akhirnya gue nonton di restoran / pub nggak jauh dari situ. Nonton gitu. Kemudian gue balik ke hotel. Jadi gue ternyata kalau pertandingan gede itu lu nggak bisa main dateng. Nah setelah itu baru ke stadion di Inggris. Pertama kali gue nonton pertandingan di Inggris itu di Wembley. Siapa? Liverpool Cardiff. Nah pas nonton Liverpool Piala Liga. Ini kan itu final ya Mbak? 2012 ya? Iya. Oh iya, saya juga nonton, tapi maksudnya di yang TV. nonton ya Liverpool gitu ya. Iya. Nah itu kan, ini kan tadi kan AC Milan kan klub yang Om suka, Liverpool kan klub yang Om fanatik. Nah itu perasaannya gimana Om? Pas nonton Liverpool pertama kali final pula di Wembley, walaupun belum di Anfield ya. Iya. Bahagia aja, menang pula lagi kan? Oh iya. Gitu. Terus gua mengkoleksi shawlnya, apanya. Terus gue mulai ke stadion gitu ya tentunya di London ya hampir semua lah gue datengin untuk Stamford foto. Stamford Bridge. Ya pasti, sampai yang kecil-kecil ya ke ini apa namanya waktu itu West Ham masih di Boiling Ground. Iya. Boiling Ground, terus udah gitu even gue ke Millwall. Iya, gue ke Millwall. Hanya untuk foto, dateng, terus masuk, ngobrol gitu. Dan mulai terus gue ke utara tuh setiap stadion gue mampirin. Nah itu akhirnya dari situ gue menjadi kebiasaan gue sampai sekarang. Gue akan stop di stadion manapun, apalagi kalau ada pertandingan. Iya. Pasti. Gitu. Pertandingan apapun tuh ya Om? Apapun. Misalnya hari biasa gitu gue lagi jalan, terus gue lihat ada fixture, ada pertandingan, nggak ada dari situ, even U21 kah atau apa gitu, ya gue berhenti. Liga 2, Liga 3 gitu, maksudnya League 1, League 2 gitu semua, even yang conference aja gue pernah nonton gitu loh. I see. Tim sekecil apapun gitu. Di Itali gue malah pernah C3 mungkin, karena C kan dia ada A, B, C, C1, C2, C3. Gue pernah gitu. Gue lagi mau beli roti, berhenti. Terus gue denger ada dung, teriak-teriak dung. Ada pertandingan bola nih gue pikir. Terus gimana tuh gue deketin. Ternyata tim C2 atau C3 gitu. Sorrento. Siapa itu? Sorrento lawan siapa waktu itu ya, Sorrento gitu. Terus gue masuk, gue nonton sampai gue lupa gue waktu itu dititipin buat beli roti, malah nonton bola. Jadi itu udah mulai babak kedua, jadi sampai habis gue, sampai menjelang habis gitu, gue sampai lama banget sih gitu. Waduh, pas gue balikin ke hotel lupa dititipin roti gitu. Gue akhirnya menyukai sekali gitu being in stadium. I see.
disitulah bisa dibilang cikal bakalnya travel football, kebiasaan Om sekarang. Kayak gimana sih lu kayak lagi semedi. Oh iya. Semedi di dalam keramaian gitu loh. Iya. Ya most likely gue sendiri itu. Banyak sekali gue, mungkin banyak lah pertandingan yang gue duduk sendirian nonton, hanya gue nikmatin gitu. Cukup sering. Wah mantap banget Om. Nah kalau tadi tanya rasanya kan, jadi ya itu udah saking gitu sampai gue addicted. Perfect. Ya Om, gua yakin teman-teman yang nonton channel ini lihat di TikTok, Instagram juga bisa relate ya. Bahkan dari TV aja kita udah bisa addicted Om. Ini bayangin kita langsung ya, gitu. Nah mungkin kita balik lagi ke topik ke Anfield ya Om ya. Kita topik ke Anfield untuk mewakili fans-fans Liverpool dan fans-fans di Inggris ya Om ya. Mungkin boleh ceritain dikit Om kalau misalnya untuk teman-teman kita nih untuk beli tiket kalau Liverpool tuh gimana sih Om? Gue mulai memburu pertandingan Liverpool itu di saat Liverpool masih kurang baik posisinya pada saat itu. Tahun berapa tuh? Ya 2010-an itu. Oke. 11, 12, 13 dan seterusnya itu. Hodgson DKK ya? Ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Ya. Gitu. Nah di saat itu, kenapa itu cintanya kan sebelumnya, tapi pada saat itu gue lebih punya keleluasaan as economic untuk bisa berangkat, untuk bisa sebelumnya pergi kan beda, misalnya tour sama keluarga atau jalan-jalan. Kalau ini kan benar-benar lu dedikasi beli tiket pesawat pergi untuk nonton bola gitu, itu tahun belasan itu dan seterusnya gitu. Udah menemukan bahwa ternyata membeli tiket Liverpool itu nggak segampang yang lu pikir. Oke. Gitu loh. Ini gue ya, pengalaman gue nggak mau compare orang lain kan, orang banyak ini. Gue datang ke loket untuk itu bukan hampir, selalu nggak pernah dapat tiket. Selalu habis ya? Ya nggak ada katanya Gio ready book tiket atau mana ininya booking online-nya atau segala macam apa gitu. Gue bengong gitu. Oh, jadi nggak ada satu seat pun, nggak ada. Gitu. Terus ya di luaran ada yang jual calo gitu. Ya. Ada ya calo di Inggris ya? Sama aja kayak di sini. Banyak. Pengalaman pertama ditipu. Berapa tuh ditipu Om? Satu tiketnya berapa dicas? Cukup mahal lah, lupa lah pada saat itu ya. Angkanya, dan cukup mahal menurut gue. Cukup kecewa. Sebenarnya bukan angka uangnya sebenarnya kecewa. Gue nggak nyangka bahwa itu dibohongin. Gue terlalu naif pada saat itu gitu loh. Pas nyampe gerbang gitu, dia bilang ini tiketnya palsu. Dia bilang. Gue bilang gitu. Kita nggak mungkin tiket kayak begitu, dia bilang gitu. Oh oke. Gitu. Terus dari situ gue baru tahu bahwa jangan gitu. Terus gue bingung gimana gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang-orang yang seperti gue bilang, ya mungkin gue cukup lucky untuk bisa dapat beberapa orang yang akhirnya nggak begitu lu gitu. Sini gue kenalin lu, ada orang yang punya tiket yang benar-benar dia mau pakai gitu kan. Terus kasih masuk, dan itu pertama kali akhirnya gue dapet gini gitu. Nah karena gue kebetulan kenal orang itu, jadi nggak bisa jadi patokan gue nih sekarang, karena gue ceritakan pengalaman gue. Itu kenalnya bukan di stadion, di stadion. Kenal di stadion gitu. Kan di luar gitu. Jadi sampai hari ini kebetulan gue jadi nggak pernah melalui proses yang biasa booking atau beli tiket untuk pertandingan yang nanti gitu, nggak. Kebetulan gue nggak, kebetulan ya karena gue ada beberapa temen yang akhirnya ya udah lu kalau mau datang kan lu kasihan, lu dari jauh lu kasih tahu gue aja, nanti gue yang beliin tiketnya. Jadi gue udah kemanjaan akhirnya dengan kondisi itu. Jadi kalau sekarang banyak sih sebenarnya teman-teman yang pada nanya ke gue, Om, Bang, beli tiket Liverpool kan? Jujur nih, gue gak tahu. Nggak, gue ngomong apa adanya kan. Bener. Tapi ya tentunya kalian semua tahu lah
prosedur untuk beli tiketnya yang benar itu gimana, itu tentunya gitu ya gue juga tahu gitu, tapi karena kondisi yang terbentuk di diri gue sehingga sampai hari ini beberapa teman-teman gue yang selalu menolong gue, ya misalnya gue mau berangkat, oke, bulan Maret nanti gitu, dari bulan ini gue nanti Maret nanti ya, oke, berapa tiket lo ini bisa tolong nggak cariin ada yang batalin mau nonton atau segala macam punya tiket gitu. Dan kemudian dari teman ke temennya dia segala macam, ternyata gue baru tahu bahwa tiket-tiket yang gue bisa pakai itu adalah season tiketnya mereka. I see. Karena nggak bisa datang ya Om ya? Nggak bisa datang. Misalnya satu keluarga tuh punya 4, ibu, suami, istri, anak 2 gitu loh. Istrinya nggak nonton, anaknya nggak nonton yang satu, berarti dia punya 2 season tiket yang nganggur gitu. Kemudian oke, gitu, terus dia handover ke gua gitu. Terus gue bilang, gue bawa temen 1, boleh nggak? Oh iya, gue ada 2 nih sebenarnya yang nggak gue pakai gitu loh. Terus ya kalau ditanya harga berapa, ya tentunya ya kembali lagi pertemanan gitu loh. Mereka ya kebetulan orangnya baik-baik sih, nggak yang markup gitu. Kemudian ya sampai sekarang sih mereka kasih harga ke gue face value gitu kan. Face value ya, baik banget. Face value, ya tapi kadang-kadang kan ya maksud gue habis itu gue traktir minum atau makan gitu kan gitu. Ya akhirnya jadi bener-bener jadi pertemanan yang purely friend based ya, friend based banget gitu. Aja. Jadi kalau sekarang orang nanya, Bang, ada beberapa ya lu bisa tahu lah di Twitter ada gitu kan. Terus even IG kadang-kadang yang ada beberapa menamakan dirinya company, ya ada PT gitu kan, yang memang agent untuk ngurusin tiket pertandingan. Gitu. Jadi ada gitu beberapa. Jadi tentu angka itu kalau ditanya berapa harganya, I can't say, gue nggak mungkin bisa bilang. Karena Om selalu dapetnya face value. Sesuai dengan dan harga yang bisa ditawarkan itu, misalnya gue beli dari yang agent apa segala macam tuh ya every game itu berbeda, apalagi setelah Liverpool makin nanjak hampir 2 kali hampir juara gitu kan, terus akhirnya juara hampir juara yang pertama itu aja udah yang setiap pertandingan tuh membuat orang tuh pengen banget selalu hadir di home game gitu. Jadi harga itu fluktuatif banget. Jadi gue nggak bisa menjawab bahwa kalau orang tanya habis berapa Om, gue nggak mau misleading, gitu loh, nggak mau misleading karena bisa angkanya tinggi, some people dapatnya rendah, mungkin banget gitu loh. Jadi ya dari pengalaman gue yang paling sangat membantu gue hingga saat ini, gue tanpa sengaja gue ya langkah yang penuh keberuntungan lah gue menjalaninnya. Gue hadir di final European Cup di Basel, yang Europa League ya, Europa League 2016. Pertama kali setelah sekian lama kita nggak pernah masuk masuk final lawan Sevilla. Di Basel. Singkat cerita, malam itu besok pertandingan sore ini menjelang malam, gua naik kendaraan umumnya, gue pengen tahu bus atau kereta tuh gimana ke si stadion di Basel itu kan. Terus pulang dari situ gue pengen makan, lapar. Udah full nih kota itu dengan fansnya Liverpool dan Sevilla. Terus gue masuk ke satu restoran kecil gitu, gue lihat ada fansnya Sevilla di bar gitu. Terus ada satu meja, udah malam, udah 9:30 malam gitu. Terus ada satu meja isinya fansnya Liverpool, pakai shawl Liverpool, ada 3 orang. Terus gue duduk di meja sebelahnya, dia ngeliat gue pakai jaket Liverpool, gue pakai backpack, pakai jaket Liverpool. Terus dia ngeliatin gue, lo fansnya Liverpool? Iya, gue bilang. Wow, iyalah, gue bilang. Oh, dari mana lo? Dari Indonesia? Oh iya, katanya gitu. Yang bener lo dari Indonesia? Iya, gue bilang. Lo dari Indonesia langsung kemari? Iya, lo gila, lo jauh berapa ribu kilometer, katanya gitu. Emang lo tahu Indonesia? Gue bilang, ya, gue pernah ke Bali, dia bilang. Oh iya.
Tipikal. Udah pernah ke Bali, dia bilang gitu. Oh, oke, tahun berapa? Udah lama gitu. Nah, akhirnya ngobrol. Gue mau tanya sama lo sekarang, kalau lo bener-bener ngefans sama Liverpool, biasanya ada spanduk atau apa gitu bawa mana bendera lo ini, gitu kan? Ya apa kayak spanduk gitu. Gue emang bawa. Segede apa? 1 meter kali 80 cm atau 75 cm gitu. Satu meteran gitu. Jadi gue gulung gitu kan. Gue taruh di backpack gue. Gue keluarin nih gitu. Wah, kaget dia. Oh, beneran itu. Gitu. Jadi merah putih gitu, terus gue tulis Liverpool di Indonesia gitu kan. Terus wah, gue salut temen lu katanya gitu. Sini lu duduk sini aja katanya gitu. Oh, diajak ke table-nya dia ya. Terus dia bilang, lu pernah duduk di Kop Stand? Belum. Wah, kalau lu sebagai fans Liverpool, lu harus duduknya di Kop Stand. Ya gue tahu, gue bilang, tapi I don't know how to get the tickets, gue bilang. Oke, lu catat nomor telepon gue, dia bilang. Woi, emang lu ya gue bisa bantu lu, dia bilang. Kalau lu suatu saat lu datang ke Anfield, dia bilang, lu telepon gue. Lu datang telepon gue, lu bilang, ya gue akan kasih lu tempat duduk yang menjadi idaman fans Liverpool sejati. The Kop ya? Kop stand itu. Oh, ya gue sih berprasangka baik aja kan, ya bener, gue catet lah gitu loh. Gue kasih namanya, gue catet. Setelah pulang ke Jakarta, waktu itu beberapa bulan kemudian, setelah itu gue lupa gitu. Next season, karena itu habis final kan European, terus next season waktu kita lawan MU gitu di home. September, Oktober gitulah, gue lupa gitu. Oke. Gue inget itu dia, gue teks dia, gue bilang masih inget gue nggak gitu loh. Kalau gue datang ke sana, can I get the tickets? Gue bilang for the menu game, gue bilang. Terus kapan udah? How many person? Ya gue doang. Just come down here, dia bilang. I will give you the ticket. Dia balas gue gitu. Nah. Ini beneran gak nih? Lu bayangin gue terbang ya dengan harapan itu. Bener-bener bertaruh ya, dia orang baik, gue gak ditipu lagi nih. Iya. Singkat cerita gue nyampe lah. Gue ada temen anak Indonesia yang kerja di Liverpool, di klub di Liverpool FC. Di bagian marketing apa gitu. Terus gue bilang gue lagi di Liverpool nih. Oh ya bang, gitu ketemuan kan. Pas match day Anfield kan. Terus gue ditemenin sama teman gue ini. Terus gue cerita, lu udah tiket? Belum, ini gue mau ketemuin orangnya, katanya dia. Lu gila lu. Jadi lu belum ada tiket, lu dijanjiin orang yang katanya bisa ngasih lu tiket, lu percaya? Iya, gue bilang. This is true story gitu loh. Terus di mana nih ada kafe di seberang Anfield namanya Jog di Porgy. Terus dia katanya ke situ. Oh iya, gue tahu di Porgy sebelah situ. Yo gitu. Jadi kita nongkrong di situ nungguin dia nih. Namanya Mark. Gue udah lupa tampangnya yang mana. Dari malam itu yang mana yang malam itu. Oh iya, iyalah. Gitu. Dari tiga itu aja gue udah gak inget tampangnya yang mana. Karena gue waktu itu gak foto-foto. Iya. Malam itu gak foto bareng. Gue asli. Mungkin gue bilang gini. Jadi lu gak inget kan temen gue? Lu gak inget orangnya? Enggak. Lu gimana taunya dia gitu? Ya gue lihat aja, kalau dia ngeliat gue pasti dia inget gue lah. Iya betul. Ya kan gue bilang gitu, maksudnya ya dia bule kebanyakan gitu kan. Kalau gue kan berbeda. Iya benar. Ya kalau benar dia pasti dia recognize me dong. Instead dari gue recognize dia lebih gampang recognize me gitu kan.
Jadi gue duduk, gue ngadep ke pintu gitu. Pertandingan itu tinggal another 45 menit. Kick off tuh 45 menit lagi. Yes. Gue deg-degan gitu. Ini bohongan kali apa tuh beneran, apa bohongan apa beneran gitu. Ya, antara gue yakin gue terus tapi mulai down gitu. Dari sejam mundur mulai down, ini bohong. Belum datang dia. Iya. Terus tiba-tiba ya kira-kira another 30, hampir 30 menit lagi ini masuk orang gitu. Simon gitu. Yes, gue bilang. Gue takjub, men. Gue inget mukanya oke, tapi gue takjub tuh apa? Dia pakai seragam apa? Steward. Oh, Gue pengen dia steward. Oke. Dia duduk bla 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 ya gitu kan. Let's go, lu bilang gitu kan. Temen gue nih gila lu. Oke, temen gue nggak nonton. Terus dia fans ya itu tim yang jelek itu. Terus nggak usah disebut lah ya. Nggak penting juga disebut. Terus but he's happy for me. So, wah oke baik. Terus gue jalan ngikutin dia. Gue lihat dia jalan belakang. Head of Steward di belakang tulisannya. Oh dia Head of Steward gitu kan. Saat masuk di turnstile di mau ke arah ke ini kop itu kan terus tadi. Oh dia masuk. Ini dia pegang nih season tiket. Gue lihat, nama dia. Gitu. Oh tiketnya dia gitu. Cenit masuk gitu si anterin. Masuk. Singkat cerita gue masuk lah dulu. Di kop stand. Sambil jalan tuh gue no sorry, jalan masuk itu gue ini salah gue itu yang kedua baru terus. Yang pertama itu gue dimasukin ke lewat lift. Oh bukan jalur biasa dong? Iya. Karena dia head of steward. Nggak, I don't know. Tapi ya, aksesnya beda lah ya. Karena gue lift itu ke atas harus ada 2 orang aja sendiri. Karena gue lihat ada 2 orang ya. Cerita itu gue masuk itu terus lu tau nggak gue tuh yang gimana ya? Overwhelmed ya antara mau jingkrak nggak mungkin, antara mau nangis rada malu, mau diem aja rasanya deg-degan, blank sebenarnya sih gua. Sejujurnya pada saat itu kalau ditanya perasaan lu kayak apa, nggak tahu. Gue benar-benar nggak tahu perasaan gue pada saat itu sebegitu bahagianya itu, sampai gue tuh nggak tahu inget gimana tuh, ya gue jalan aja sampai akhirnya keluar dari lift terus masuk ke cop stand gitu kan, orang udah mulai rame gitu, terus dia jalan, oke, dia kasih tahu nih lu duduknya sini nih, ini lu di sini nih, lu nih. Tapi lu sekarang mau foto-foto misalnya, di sini dia bantuin foto malah sebentar, tapi gue tinggal ya, tar lu, dia bilang, lu udah pernah ke pitch? Dia bilang, ke pitch? Iya. Ya nggak pernah dong, gue bilang gitu. Gimana caranya? Ikut gue. Turun sampai bawah, terus ke corner, dia hai sama temen gitu, terus dia bilang, dia ngomong sama temennya, intinya gue itu pembatas dibukain, gue you can standing at that pitch, the ground, the pitch. Gue pengen serius gitu kan, gue berdiri lah situ. Wah gila, tuh nggak sembarang orang loh bisa masuk pitch, susah banget. In the match day. Iya, in the match day, iya betul. Bahkan kalau stadium tour aja kadang-kadang nggak boleh loh masuk ke pitch. Emang nggak boleh. Makanya. Jadi gue berdiri pegang si bendera corner itu, terus tangan gue tuh gue pegang ke si rumput itu. Oh. Gitu kan. Wah, itu ya udahlah. Pokoknya ya kalau tanya perasaan ya wah tahu lagi lah udah. Balik gitu. Oke, gue harus kerja ya, lu di situ ya gitu. Tadi gue udah kasih lihat ya. Ya udah. Gue nonton
kanan kiri gue bingung liat gue, lu siapa? Kok bisa di sini? Biasanya si itu kan, si Mark itu kan di situ kan. Iya, pokoknya ya kanan kiri itu kan orangnya itu aja kan, karena season tiket kan. Betul. Terus mereka bingung liat gue, 1-2 orang yang agak ofensif. Lo ngapain di sini gitu, dari mana gitu, ada gitu. Tapi it's okay lah. Gitu. Terus selesai pertandingan dia nyamperin gue, oke kebetulan menang. Kita waktu itu menang. Menang ya? Nah, terus udah gitu, pokoknya udah wah super happy lagi. Udah indikatornya keluar. Lu tunggu gua di situ ya, gua tuker baju apa sih. Keluar dia dengan baju biasa, udah jadi orang biasa semua gini, terus dia bawa gua ke pub. Tempat mereka ini namanya The Dairies. The Dairies itu dedengkot. Dedengkot ya? Oh, orang-orang tua, wah itu semua dari situ. Terus ada meja bundar, didudukin di situ. Dua yang temennya gua ketemu waktu di Basel itu ada. Oh, ada muncul lagi. Kevin Will begitu, terus kita iya gua malam itu it's nice to have you here, bla 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 bla. Mereka tuh baik banget sama gua. Terus udah gitu gua dibawa ke The Dairies itu. Terus kita minum-minum di situ. Dikenalin mejanya bundar, dikenalin ke semua orang. Semua bingung liat gue, karena gue satu-satunya yang berbeda dari mereka, ya berbeda. Yang mereka eksklusif kan, jarang ada orang asing yang ada di sekitaran mereka di pop itu. Di pop itu ya mungkin kali gue pertama kali malah, karena semua orang tuh ngeliat gue kayak bingungnya gitu kan, siapa gitu kan. Tapi ever since sampai hari ini separuh mungkin lebih dari orang-orang regulernya mereka itu semua jadi teman baik gue sekarang. Sampai hari ini gitu. Jadi malam itu gue diperkenalkan, setiap orang di meja bundar itu it's one of them ya, benar-benar satu persatu beliin gue minuman. Dan gue mau balas, mau beliin minuman balik, nggak boleh, lu tamu gitu. Nah beberapa temen gue yang lain setelah itu bilang, lu sangat-sangat welcome itu namanya, gitu loh. Itu kayak malam itu kayak dibaptis bagian dari mereka gitu, kayak kurang nih. Dan gue tumbang malam itu. Saking semua orang beliin minum. Iya, digotong gue pulang. Digotong pulang. Karena gue pada dasarnya kan nggak gitu kuat minum bir gitu kan. Mereka semua minum bir. Gila mereka minum bir ya. Wah, sadis ya. Sadis. Gue pikir every time somebody pop me a drink, dia selalu bilang gini, lo kalau nggak minum lo insulting me nih, nggak sopan lah gitu, orang lebih gitu. Jadi gue yang mati nih gue gitu, jadi gue minum. Wah, meskipun gue gimana nih, ya orang dilihatin nggak mungkin gue buang juga, gue buang di mana, di lantai. Ya gue, itu asli tumbang, digotong, dibawa. Terus pokoknya, tapi mereka sangat bertanggung jawab. Dianterin gue sampai masuk kamar, benar-benar di atas tempat tidur, baru tinggalin gue. Nggak di depan hotel gue terus kemudian udah gitu, enggak, sampai kamar, sampai masuk. Gue bilang, iya ini kamar gue gitu. Enggak, lu masuk dulu, lu udah gelepak gue gitu. Baru mereka pergi. Besoknya gue bangun, waduh, gue baru review apa yang tadi malam gitu. Gue udah bingung nih. Nah sejak itu sampai hari ini gue kalau datang ke sana ya gue berkumpul dengan mereka. Wah seru banget. Gitu. Jadi balik lagi tadi soal tiket. Sampai hari ini kalau ditanya gua gimana dapetin tiket, ya komunitas yang gua sekarang udah masuk sama mereka, ya itulah yang membantu gua cari tiket. Even away. Wah itu sebagai konteks ya. Away game itu yang bisa dapetin either season ticket holder atau someone high up in the club. Jadi itu sangat susah untuk dapat away game karena gue udah mencoba berkali-kali tidak pernah dapat. Iya, susah banget. Jadi setiap kali away dimanapun gue bilang sama mereka, gue away
oke lu di mana? Oh, ketemuan di sana. Atau kalau misalnya lu Liverpool, malah dia ngajakin gua untuk naik bus barengan. Cuman itu gua belum pernah gua lakukan karena gua mikirnya gini. Kalau gua ada di situ mungkin gua replace orang. I see. Agak tahu diri lah gitu gua gitu. Gua takut ada orang yang aduh, harusnya kan jatah gua di bus itu lu kok jadi diambil gitu kan. Karena beberapa dari mereka naik bus itu kan gratis. Mungkin dia cuma bayar 5 pound atau 10 pound. I don't know, murah lah pokoknya itu kan kayak disubsidize sama mereka klub. Sama enggak tahu sama klub sama komunitasnya mereka gitu. Jadi ya ke stadion gitu, ke stadion away mereka naik. Jadi gue selalu ya tahu diri lah, gue ya ketemu di sana deh gitu. Lu di mana gitu. Oke, kemudian dia kasih tahu kita akan selalu kan ke pub dulu. Ya mereka mau minum dulu ke pub itu kira-kira tinggal setengah jam lagi baru masuk ke stadion, baru jalan ke stadion. Gue kalau kita kan pengen 1 jam sebelumnya di stadion. Jadi gue kadang-kadang awal-awal kan gue bingung kan. Udah tinggal sejam ini kenapa kagak ada gerak, tutup masih ada beli lagi tuh. Gue mikir ini jadi nonton gak sih mereka ini gitu. Ini serius gak sih gue diem gitu. Terus gue kadang-kadang nyolek salah satu ini. Tenang nanti gitu. Tenang aja gitu. Gue jadi akhirnya pas udah oke berangkat ya jalan masuk semua gitu udah tertib pulang juga begitu udah akhirnya gue jadi tahu kebiasaan itu memang selalu begitu gitu mereka harus kumpul dulu semua udah benar-benar semua kumpul itu baru jalan gitu tapi kasus untuk gue mereka selalu ngerti gue kadang-kadang gue bilang gue excuse sebenarnya gue pengen masuk dulu ya karena kan kita jarang-jarang ke stadion away misalnya ke Newcastle atau Southampton atau Arsenal atau apapun lah gitu gue kan pengen masuk duluan pengen ya biasa lah kita mau foto-foto dulu lah video segala macem terus jadi gue selalu bilang boleh nggak gue duluan gitu sebenarnya salah satunya gue menghindari dicekokin hidung terus ya nanti nyampe stadion udah oleng iya gitu kan jadi gue kadang-kadang tapi sebenarnya gue bilang gitu sorry gue nggak minum ini banyak jadi gue kadang-kadang pesen Coca-Cola sebenarnya pada akhirnya nggak apa-apa juga sama mereka gitu loh cuman gak ada yang bercanda gitu doang ya lu minum Coca-Cola bercanda lu gitu kan gitu oh iya gue lagi nggak kurang fit nih gue gitu oke gitu loh atau excuse paling bagus adalah gue nyetir iya benar gue nyetir oke langsung semua nggak ada langsung diem semua ya oke sorry gue bawa mobil gue nyetir gitu emang gue kebiasaan gue nyetir di sana gitu gue nyewa mobil terus begitu gue bilang begitu ya mereka langsung oke. Itu cara gue hindarin ya paling gampang itu sebenarnya itu sih tapi jadi setiap away ya itulah kemudian pertemanan itu membuat gue banyak banget berkah lah ya sampai sekarang gitu dan gue selalu menghormati mereka dan mereka menghormati gue sampai hari ini pertemanan gue sama mereka tuh sangat baik gitu dan event European juga kita barengan pergi ketemu di sana maksud gue bukan barengan di banyak lah gue di Belgia Ajax Amsterdam Belgia pokoknya away itu gue berapa kali sama mereka yang Champion League dan ya alhamdulillah puji Tuhan haleluya dah semuanya tiket gue selalu dapat aja gitu dari mereka gitu itu sampai sekarang jadi kalau balik lagi pertanyaan harga tiket berapa gue susah jawabnya benar nggak bisa diambil secara umum lah ya nggak bisa benar jadi kan gue nggak mau so tahu emang gue berangkat dengan kondisi yang kayak gitu sampai sekarang gue ya kalau lu ngomong calo ya tentunya ya tadi gue bilang ada agent dan segala dari ada tier berapa dengan harga ya it depends on how much you want to spend for one game itu aja gitu jadi jangan tanya berapa om gitu berapa bang iya sekarang lu gini aja kalau yang lu ikhlasnya berapa 100 pound 200 pound nanti kita tanyain gitu loh berapa lu dengan uang lu dapat berapa jadi jangan bisa nggak segini
Waduh. Ya nggak bisa ngatur lah. Nggak tahu gitu. Gue nggak tahu yang klub lain ya. Maksudnya kalau lu tanya apakah Chelsea begitu, apakah Arsenal begitu, apakah nih, gue lebih baik gue nggak jawab. Tapi kalau dari pengalaman gue kalau klub lain lebih gampang dapet tiketnya secara resmi dibanding Liverpool. Ya gitu, makanya kadang-kadang kan kalau kita ngomong begitu ntar belagu banget lo Liverpool so laku so ini gitu, nggak tahu gitu, juga ya lo, tapi kan bener. Ada beberapa orang yang DM gue dengan dia fans klub-klub lain gitu bertanya ke gue, even gue nggak bisa jawab sama sekali. Gue bilang ya orang kalau Liverpool juga nggak bisa jawab, apalagi klub lain gitu loh. Mungkin gue tahu, tapi mungkin kalau gue kasih tahu besokannya nggak kayak gitu, nanti gue yang salah gitu loh. Mungkin gue akan guidelines, oke, kalau misalnya klub ini ya lo ke situ mungkin di loketnya atau suka gitu loh. Atau website resmi gitu ya. Iya. Oke guys, thank you untuk episode podcast yang pertama ini bersama Om Simon Nainggolan, Traveler Football. See you in the next episode. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik bell notification on. Thank you. Ada beberapa temen bisa dapat 9 juta pulang pergi. Gila bro banget. Iya. Tapi max 11-12 juta ada. Tapi biasanya nih gua akan kasih banyak giveaway. Jadi lu jangan lupa cek dan follow profile gua. Oke?